Dugaan Pertamax dioplos dengan Pertalite pasca Kejaksaan Agung merilis tersangka korupsi minyak mentah Pertamina membuat geram masyarakat. Apalagi kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi ini cukup besar, lebih dari 190 triliun rupiah. Apa tanggapan Pertamina soal dugaan Pertamax oplosan dan bagaimana sebenarnya modus para tersangka? Berikut ulasannya untuk Anda. Simsalabim, Pertalite jadi Pertamax. Itulah yang diantaranya dilakukan oleh 7 tersangka, 4 diantaranya pegawai Pertamina agar mendapat keuntungan. Mereka adalah RS Dirut PT Pertamina Patraniaga, SDS Direktur Optimasi Feedstock dan PT Kilang Pertamina Internasional, YF Dirut Pertamina International Shipping, dan AP Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional. Selain menyulap Pertalite menjadi Pertamax, para tersangka juga merugikan negara dengan merugikan beragam komponen hingga total kerugian yang mencapai 193,7 triliun rupiah. Dugaan bahwa Pertalite dioplos menjadi Pertamax kontan membuat publik geram. Selain nilai kerugian negara yang fantastis, masyarakat merasa tertipu. Pertama kan 13.000 ya. Kalau memang dapat bensinnya Pertalite gitu ya rugi besar lah. Beda 3.000 lagi sekarang harganya. Berarti merasa dirugikan, Pak? Rugi banget. Apalagi sampai ada kabar tadi kan Abang bilang dioplos gitu ya. Kalau misalnya motor saya rusak gimana tuh, Bang? Kalau misalkan ada kejadian kayak pengoplosan gini kan kita nggak tahu ya. Apalagi kandungannya dari pengoplosan itu seperti apa, berbahaya atau tidaknya bagi kendaraan kita nggak tahu. Pada kasus korupsi tata kelola minyak mentah yang dibongkar Kejaksaan Agung, dari total 193,7 triliun rupiah kerugian negara, nilai terbesar adalah pada kerugian pemberian kompensasi pada 2023 sebesar 126 triliun rupiah. Lalu bagaimana sebenarnya modus para tersangka menggerogoti uang negara? Seperti yang diungkap Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Abdul Kohar, para tersangka melakukan kong kali kong dengan memanipulasi kondisi agar negara terdesak melakukan impor BBM. Selanjutnya tersangka melakukan impor BBM RON 90 atau Pertalite tetapi menyebutnya sebagai Pertamax. Sehingga dengan harga pembelian yang tinggi, mereka mendapatkan kompensasi dan subsidi dari pemerintah setiap tahun. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Apakah itu berarti masyarakat yang membeli Pertamax mendapat bensin oplosan? Pertamina angkat bicara soal ini. Menurut VP Corporate Communication Pertamina, Fajar Joko Santoso, terjadi kesalahpahaman di masyarakat soal isu Pertamax oplosan. Fajar mengatakan Kejaksaan Agung sedang mendalami pembelian RON 90 atau Pertalite dan RON 92 atau Pertamax. Kejaksaan Agung tidak menyebut ada Pertamax oplosan beredar. Fajar mengatakan masyarakat selama ini menerima BBM sesuai dengan yang mereka beli. Pertamina menghormati Kejaksaan Agung dan aparat penegak hukum yang menjalankan tugas serta kewenangannya dalam proses hukum yang tengah berjalan di subholding Pertamina. Pertamina juga siap bekerja sama dengan aparat berwenang dan berharap proses hukum dapat berjalan lancar dengan tetap mengedepankan asas hukum praduga tak bersalah. Kejaksaan Agung menggeledah sejumlah tempat terkait perkara korupsi tata kelola minyak mentah ini. Selasa siang, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengungkapkan salah satu yang digeledah adalah rumah dan kantor pengusaha minyak berinisial MRC karena salah satu tersangka yakni MKAR adalah putra dari sang pengusaha. Dalam penggeledahan itu, Kejaksaan Agung menemukan sejumlah dokumen dan uang. Tim Liputan